Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Pak Wat akan menjelaskan tentang salah satu subbab dari materi klasifikasi materi dan perubahan materi IPA kelas 7 ya. Dan subbabnya adalah metode pemisahan campuran. Bersama saya, Pak Awad Warta. Oke, apa sih kita ingat-ingat dulu campuran itu ya? Kemarin Anda sudah dengar dikit apa itu campuran. Campuran kalau kita ingat lagi pengertiannya adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat asalnya. Oke ya, that's the point. Masih punya sifat asalnya, beda dengan senyawa. Lalu dapat diuraikan ya, dari sifat-sifat penyusunnya itu masih bisa diuraikan. Tersusun atas dua jenis atom atau molekul yang lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Dan prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, ya, kelarutan, dan yang lain sebagainya. Intinya, pemisahan campuran itu bisa dilaksanakan dengan cara yang mudah, oke ya, seperti itu. Nah, ada banyak cara. Kira-kira metodenya apa saja ya? Yang pertama adalah filtrasi. Apa tuh? Filtrasi, dasar pemisahan itu kalau kita sebut sebagai penyaringan. Nah, filtrat atau yang disaring itu ya. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak langsung larut ya, yang tidak larut dalam berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Kalau disaring, pastikan ya ada yang ukurannya berbeda. Contohlah penyaringan kopi ya. Kalau Anda mungkin pernah lihat di kafe gitu ya, ada yang namanya metode penyaringan kopi dengan metode V60 atau kopi dengan Vietnam drip. Semuanya adalah menyaring kopi yang kasar menjadi kopi yang halus. Gambarnya seperti ini, kalau Anda ada praktikum di laboratorium, nanti akan tahunya seperti ini ya, akan dikenalkan yang namanya kertas saring. Wah, kalau udah kertas saring ini, larutan sekotor apapun itu semuanya pasti akan tersaring dalam menjadi air yang bersih. Ya, air ke air kotor itu nanti pasti di sini akan menjadi air yang sangat bersih kalau sudah disaring dengan menggunakan kertas ini. Nah, kalau di laboratorium seperti itu ya. Kalau praktik sehari-hari, nah ini dia metode penyaringan kopi V60 gitu ya. Kita menyebutnya sebagai gitu. Jadi kenapa V60 itu? Nah, nanti dari kita sendiri. Intinya, kopi yang sebelumnya kasar di sini ya, diberikan air yang sangat panas gitu ya, sehingga tercampur antara kopi dan air panas menjadi biji kopi gitu ya, jadi air kopi. Nah, maka dari itu untuk memisahkan antara padatan-padatan kopi yang sangat banyak di sini dan menghasilkan air kopi saja, maka disaring dan ini adalah air kopi murni. Seperti itu ya. Ini campuran antara air dan kopi. Nah, ampas kopinya tetap tertinggal di sini. Seperti itu ya. Jadi penyaringan atau namanya adalah nama kerennya filtrasi. Nah, kalau di dapur nanti, Bunda, saya mau memfiltrasi teh, ya seperti itu ya. Oke, next yang selanjutnya adalah sentrifugasi. Nah, mungkin yang dari ayah bundanya bekerja di kedokteran, di rumah sakit, pasti kenal nih ya. Sentrifugasi itu pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau tadi kan hampir banyak sekali, tapi kalau campuran ya, semisal airnya segini, tapi campurannya hanya sedikit. Nah, itu menggunakan sentrifugasi. Contohnya apa? Pemisahan sel dengan darah itu ya. Di darah itu kan selnya banyak penyusunnya. Nah, kalau dipisahkannya, itu dengan menggunakan sentrifugasi. Itu gambarnya seperti ini. Nah, ini alat sentrifugasi ya. Nanti ini tabung reaksi namanya. Darah akan dimasukkan ke dalam sini ya. Setelah darah dimasukkan, nanti akan diputar. Dengan sangat cepat sekali gitu ya. Nah, sehingga nanti terbentuk seperti ini. Ini ternyata darah itu yang paling ringan gitu ya. Ini seperti cairannya. Pasti bisa di sini ya, di atas ini airnya, di bawah ini adalah sel darah merahnya atau yang mempunyai massa yang lebih berat seperti itu. Nanti bisa Ananda, kalau mungkin nanti ke laboratorium pengen memisahkan antara kopi dengan airnya gitu ya, mencari kopi murni, boleh dimasukkan air kopi di sini, hasil V60 tadi itu ya, dimasukkan ke sini, lalu dimasukkan sini, pasti nanti akan kelihatan ini airnya di atas, kopinya di bawah nanti. Nah, baru diminum. Itu ya, main ke laboratorium untuk mencari kopi. Nah,
Itu tadi tentang sentrifugasi. Kita sekarang lanjut ke destilasi atau nama lainnya adalah penyulingan. Bukan suruning bambu ya, bukan, tapi penyulingan air. Dasar pemisahannya bagaimana? Pemisahan campuran dengan cara destilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih. Wah, ini harus diingat-ingat ini ya. Perbedaan titik didih. Apa sih itu perbedaan titik didih? Ya, akan saya jelaskan di sini. Dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contohnya pemisahan BBM. Oke. Set alatnya kalau di laboratorium seperti ini ya. Nah, contoh gampangnya seperti ini. Kalau kita praktikum biasanya kita menggunakan contoh adalah air teh. Nah, atau air kopi juga tidak apa-apa ya. Air kopi dari Big 60 tadi. Lalu kita ambil contoh di sini adalah air teh. Nah, saat air teh dimasukkan ke dalam tabung ini dan dipanaskan dari bawah ini, maka airnya akan menguap terlebih dahulu daripada tehnya. Gitu ya. Air akan menguap terlebih dahulu ke atas daripada teh, tehnya masih di bawah, gitu ya. Karena air sama teh yang menguap adalah airnya duluan. Air menguap ke atas, lalu akan dimasukkan ke dalam di sini uap airnya. Nah, di sini ada yang namanya kondenser atau kondensator yang mendinginkan. Ini ada ya, ini ada airnya masuk, ada airnya keluar, gitu ya. Jadi airnya di sini dingin, di sini kan panas, uapnya dingin. Karena uapnya dingin, akhirnya mengembun dan keluar di sini. Pada akhirnya di sini nanti kita akan mendapatkan tehnya saja dan di sini kita akan mendapatkan airnya saja. Gitu. Akhirnya terpisahkan antara teh sama air. Jadi bagaimana memisahkannya? Perbedaan titik didih. Itu tadi ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari apa, Pak? Nah, ini dia pemisahan pada BBM. Jadi perlu Anda ketahui, kalau BBM baru saja kita ambil dari tempat penguburan, tidak langsung jadi dan bisa kita gunakan. Nah, perlu didestilasi dulu, tapi namanya destilasi bertingkat, seperti itu ya. Jadi ini diuapkan, nanti akan mengendap di sini. Kalau sudah ada mengendap di sini, masih menguap, menguap lagi ke atas, ada yang mengendap di sini ya. Saat mengendap, ada yang menguap lagi ke atas, nanti ada yang mengendap lagi di sini. Ada lagi ke atas, mengendap lagi. Nah, setiap tingkatan bensin itu atau tingkatan minyak tanah atau kita menyebutnya sebagai petrol gitu ya, oil atau sumber dari minyak itu, ternyata setiap destilasinya berbeda-beda. Semakin ke atas semakin gas, semakin ke bawah semakin padat. Nah, ini dia. Ternyata yang paling bawah itu digunakan untuk aspal. Ini paling bawah ini untuk apa? Namanya solar gitu ya. Ini BBM. Lalu untuk bahan bakar yang lain aftur, lalu untuk mobil sampai untuk ini sampai yang terakhir adalah gas yang paling atas digunakan sebagai gas LPG. Jadi itu ya destilasi setiap titik didihnya nanti pasti mempunyai fungsi yang berbeda. Itu tadi ya pemisahan campuran antara dengan menggunakan destilasi. Yang dicampurkan apa? Semuanya sama zat campuran. Next, kromatografi. Nah, ini mungkin Anda masih kurang terlalu familiar ya. Kromatografi itu adalah merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, ini ya kuncinya ya. Ada medium diam dan ada medium bergerak. Contohnya adalah pemisahan zat pewarna pada tinta. Oke, bacakan contohnya bagaimana sih Pak sebenarnya? Ini ya, contoh kalau kita di sini punya kertas. Anda bisa nyoba ini ya. Kertas, lalu diberikan warna tinta terserah bebas. Ini ya, ada merah, ada hitam, ada biru, ada hijau, ada kuning. Saat kita teteskan dan kita aliri air, maka kemampuan merambat dari partikel penyusun ini saat medium diamnya apa nih? Nah, kalau di sini ada kertas itu tadi ya, kertasnya ini, maka ini medium diamnya. Yang bergerak apa? Airnya. Karena meresap, Anda di SD pasti tahu kapilarisasi ya. Airnya bergerak ke atas. Nah, maka dari itu tintanya nanti ada yang terbawa ke atas. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini ya. Ternyata warna itu tersusun dari beberapa warna saja gitu ya. Ini contoh orange. Orange itu dari merah gitu ya. Merah itu ternyata juga hampir sama dengan warnanya. Abu-abu hitam itu ternyata penyusunnya banyak sekali warnanya. Ternyata seperti itu ya. Nanti bisa kita coba. Ini adalah namanya kromatografi.
pemisahan campuran zat cair pada medium diam dan medium yang bergerak. Next, pemisahan yang selanjutnya adalah evaporasi. Nah, ini mungkin Ananda sebetulnya sudah tahu ya, ada yang namanya vapor gitu ya, atau alat untuk menguapkan. Tapi kan sekarang bukan hanya alat penguap ya, ini misalnya lebih kepada hal yang negatif, tapi Ananda belum boleh mencoba ya, karena masih belum cukup usia. Nah, evaporasi itu adalah penguapan ya. Jadi, penguapan dilakukan untuk menghasilkan padatan atau zat yang bercampur pada suatu larutan. Jadi, intinya penguapan. Nah, contoh gampang penguapan garam ya. Jadi, kalau tadi destilasi, kalau kita punya air garam, mungkin kalau didestilasi, kita bisa mendapatkan garamnya, kita bisa mendapatkan air muninya tuh. Nah, tapi kalau evaporasi, kita tidak dapat airnya, kita hanya dapat padatannya saja yang ditinggalkan. Seperti itu ya. Oke. Kalau contohnya seperti ini, kalau di dalam praktikum ya, ini larutan garam, kita panaskan terus. Nah, suatu saat nanti saat garamnya ini airnya ini sudah habis ya, menguap semuanya, maka akan tinggal garamnya di sini saja. Garam murni dan bisa kita makan. Wih, asalkan bukan garam yang berbahaya. Contohnya kalau memang ini adalah pertanian garam ya. Jadi ada pertanian garam, ini air, ya air laut dialirkan ke dalam suatu lokasi yang sangat tipis sekali, lalu dipanaskan. Saat nanti airnya sudah menguap, maka akan timbul garam-garam di bawahnya ini dan akan disorok gitu ya. Nah, terkumpullah ini namanya garam-garam hasil panen pada petani garam yang ada di pinggir laut. Biasanya ada di Madura ya, yang terkenal dengan petani garam yang sangat melimpah. Itu metode pemisahan campuran dengan cara evaporasi. Selanjutnya ada yang namanya sublimasi atau pemisahan dengan antara zat yang padat. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim. Nah, apa itu menyublim? Tahu kan ya? Perubahan wujud dari padat ke gas. Nah, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Wah, berarti kalau ada sesuatu yang bisa menyublim, bisa dipisahkan dengan cara ini. Contohnya kapur barus dari campuran tanah. Contohnya seperti ini. Kalau dalam praktikum, kita biasanya akan mencampurkan antara kapur barus dengan tanah. Wah, tadi kan tercampur. Bagaimana nih cara memisahkan kapur barus dengan tanah? Dipanaskan, lalu di atas ini dikasih cawan ya atau tutup dan di atasnya dikasih es batu. Sehingga di sini panas ya, tapi di atas ini dingin. Saat kapur barusnya menguap, di sini akan langsung mengkristal atau menyublim, gitu ya. Jadi di sini menyublim dari padat ke gas, di sini mengkristal gitu ya, dari gas menjadi padat sehingga nanti akan kelihatan hasilnya. Atau biasanya dalam praktikum yang lain memadatkan iodin ini ya. Ini iodin dipanaskan, nanti dia akan menjadi uap iodin seperti ini. Tapi ini berbahaya ya. Nah, nanti saat di atasnya dingin, nah nanti iodinnya akan nempel di bawahnya alat ini ya, namanya adalah labu. Air gitu ya. Jadi dia akan menempel, dia di sini panas, ke atas dingin dan di sini akan menempel. Itu ya yang namanya sublimasi. Jadi kalau ada zat-zat yang bisa disublimasikan, bisa dipisahkan dengan cara seperti ini. Itu namanya sublimasi ya. Terima kasih dari Pak Wat. Itu adalah beberapa metode pemisahan campuran yang perlu Ananda ketahui untuk memahami lebih lanjut tentang campuran. Setelah Ananda kemarin sudah mempelajari tentang unsur gitu ya, sudah belajar tentang unsur, lalu kemarin juga sudah dilanjutkan dengan sistem periodik unsur. Ananda juga sudah belajar tentang senyawa, lalu Ananda kemarin juga mendalami tentang asam dan basa gitu ya. Lalu Ananda kemarin belajar tentang campuran dan sekarang Ananda memahami bagaimana sih metode pemisahan campuran ya. Jadi ini adalah akhir dari bab untuk unsur senyawa campuran. Tapi masih ada satu bab lagi. Oke ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Wat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.